Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, kelompok 4 kelas Bahasa Indonesia 27, akan mempraktikkan cara mendapatkan referensi yang kredibel dan tutorial menggunakan Mendeley. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya perkenalkan, nama saya Sabrida Nuratifa, NRP 5019211-057 dari Teknik Sistem Perkapalan. Perkenalkan, nama saya David Cipto dengan NRP 5018211011, jurusan Teknik Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Alia Maude Setiani, NRP 50282111083 dari Departemen Desain Produk Industri. Nama saya Muhammad Akmal, NRP 50192111111 dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Berikut ada tujuan dan manfaat dari video ini, yaitu pertama, untuk mempraktikkan penelusuran referensi yang kredibel, lalu mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley, dan praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah yang baik, kita membutuhkan referensi yang kredibel. Referensi yang kredibel memiliki ciri-ciri seperti dapat dipercaya, yang berarti sumber itu diakui oleh masyarakat ilmiah atau terindeks, juga dapat dipertanggungjawabkan, yang artinya data-data yang diolah itu benar dan tidak dibuat-buat. Biasanya diterbitkan oleh lembaga resmi. Kemudian dapat dilacak, artinya sumber tersebut tidak akan hilang dan dapat dilacak atau memiliki nomor identitas. Langkah pertama untuk mencari referensi yang kredibel yaitu menentukan topik. Topik yang kami pilih adalah lanskap linguistik atau linguistic landscape. Lalu, kita akan mencari topik tersebut di laman mesin pencari. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama kita buka terlebih dahulu browser pencarian, kemudian kita ketik Google Scholar. Setelah itu, klik ini. Jadi, Google Scholar atau dalam bahasa Indonesia disebut Google Cendekia merupakan layanan pencari Google yang memang dikhususkan untuk para pelajar mahasiswa dan akademisi yang ingin mencari referensi berupa artikel ilmiah, jurnal, buku, maupun tesis. Nah, selanjutnya silakan masukkan topik artikel yang akan kita cari. Nah, di sini sudah tampil beberapa artikel atau karya ilmiah. Baik, pada bagian ini saya akan membahas bagaimana cara mengelola aplikasi Mendeley Desktop. Pertama-tama kita membuka aplikasi Mendeley Desktop yang sudah terdapat dalam perangkat komputer kita. Kemudian di sini terdapat perpustakaan referensi jurnal saya sebelumnya. Pada aplikasi ini kita juga dapat membuat folder. Di sini saya membuat folder bahasa Indonesia yang sudah terdapat 2 jurnal yang telah saya masukkan sebelumnya. Untuk memasukkan jurnal tersebut terdapat 2 cara untuk mengumpulkan referensi ke dalam Mendeley Desktop, yakni dengan cara manual dan cara otomatis melalui website. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara memasukkan jurnal dengan cara manual, yaitu dengan cara klik simbol tanda panah ke bawah ini, dan kemudian ada add files, yaitu kita memasukkan file yang sudah terdapat di dalam perangkat komputer kita. Kemudian ada add folder, yaitu kita memasukkan folder ke dalam Mendeley Desktop yang sudah terdapat di dalam perangkat komputer kita. Kemudian ada watch folder, yaitu kita hanya melihat folder kita. Ada add entry manually, yaitu dengan memasukkan data jurnal secara manual ke dalam Mendeley Desktop. Kita klik. Nah, ada tipe. Di sini ada berbagai tipe, ada buku, ada bagian buku, counter program, dan lain-lain. Di sini kita memilih jurnal artikel. Kemudian kita akan memasukkan judul jurnal terlebih dahulu. Pada bagian kiri layar saya sudah terdapat satu contoh jurnal yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Guru tentang Linguistic Landscape sebagai EFL Authentic
teaching material. Kita salin dan ini kita tempel di Mendeley. Dan ada author atau penulis atau pengarang dari jurnal tersebut. Kita menuliskan nama dengan menuliskan nama belakang terlebih dahulu. Dan dilanjutkan dengan nama pertama. Begitupun selanjutnya. Setelah itu ada jenis jurnal. Pada jurnal yang pertama ini berjenis jurnal pengabdian ilmu pendidikan sosial dan humaniora. Kita salin dan kita tempel. Tahun terbit dari jurnal ini yaitu pada tahun 2021 dengan volume pertama, isu nomor 2, dan referensi yang kita ambil itu pada halaman 46 sampai halaman 61. Dan ada pun abstrak dari jurnal ini, kita salin dan kita tempel pada aplikasi Mendeley Desktop. Kemudian ada kata kunci dari jurnal ini, kita salin, dan kita tempel pada Mendeley. Setelah semua data kita masukkan, maka kita klik save atau simpan, dan data jurnal kita akan masuk ke dalam Mendeley. Kemudian ada pun cara add file, yaitu dengan masukkan file yang telah ada dalam perangkat komputer kita, klik, dan kemudian secara otomatis file akan masuk ke dalam Mendeley, di sini dengan tipe tesis, dan berjudul A Linguistic Landscape Study in Pondok Pesantren Putri Membawa Solihin. Dan semua datanya telah masuk secara otomatis ke dalam Mendeley. Pada kali ini saya juga akan membahas bagaimana cara masukkan jurnal ke dalam Mendeley secara otomatis melalui website. Di sini terdapat jurnal yang ketiga dengan berjudul Landscape Linguistik di Museum Radya Pustaka Surakarta. Untuk memasukkannya, kita hanya perlu klik logo Mendeley pada kanan atas ini, dan terdapat judul jurnal yang akan kita masukkan dalam Mendeley. Kita centang, kemudian kita pilih folder bahasa Indonesia. Kita add, kemudian apabila sudah terdapat centang hijau seperti ini, itu menandakan bahwa jurnal telah masuk ke dalam Mendeley. Untuk melihatnya, kita dapat klik View Library, kemudian ini perpustakaan online dari Mendeley, dan kita bisa masuk ke dalam folder bahasa Indonesia, dan kemudian yang ini merupakan jurnal yang kita masukkan sebelumnya pada Mendeley melalui website. Secara otomatis jurnal akan masuk ke dalam Mendeley. Begitu cara memasukkan jurnal baik melalui cara Berikut cara menggunakan Mendeley ke dalam Microsoft Word. Pertama, ke Mendeley Desktop. Kemudian pada bagian Tools, install MS Word Plugin. Jika sudah, langsung ke Microsoft Word. Menuju ke bagian Reference. Kemudian taruh kursor pada akhir kalimat yang akan ditambahkan citasi. Lalu insert citation. Pilih artikel yang akan digunakan untuk citasi. Lalu klik Cite.
untuk mengganti style citasi di bagian ini. Kemudian untuk menambahkan daftar pustaka, jika sudah disertakan citasi, tinggal mengklik insert bibliografi, lalu akan otomatis muncul. Seperti ini. Seperti yang pada ini. Sekian dari kami. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.